Hai guys, balik lagi di channel Asiera bersama gue Priscilla. Jadi beberapa waktu yang lalu gue bikin polling di Instagram tentang konten YouTube selanjutnya mau apa nih. Dan ini dia hasilnya. Nah, sesuai hasil polling yang terbanyak, hari ini aku akan share tips-tips bikin sabun mulus. Ya, walaupun sebenarnya di Asiera juga kita nggak selalu bikin sabun yang mulus sih. Bahkan sampai hari ini gue juga masih sering banget gagal. Tapi seenggaknya dari sekian trial and error yang pernah gue laluin, ada lah ya tips-tips yang bisa gue share ke kalian. Nah, jadi hari ini gue nggak akan share resep, tapi akan share tips-tips doang gimana cara bikin sabun ala Asiera. Sambil untuk praktekinnya kita praktekin bikin sabun watermelon soap. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai aja ya. Yang pertama, gue sangat-sangat yakin kalau jenis-jenis minyak yang kita pakai itu mempengaruhi mulus atau enggaknya sabun ketika nanti udah jadi. Kalau kalian bikin sabun yang komposisi minyaknya itu 100% semuanya pakai coconut oil ya, nggak pakai minyak lain. Nah, tekstur sabunnya tuh bakal jadi lebih kasar kayak gini. Nanti ada gambarnya. Gue udah sering bikin sabun yang 100% coconut oil dan gue suka sebenarnya personally karena busanya tuh banyak banget ya kalau yang coconut oilnya banyak. Terus sabunnya keras banget, nggak lembek biek-biek. Ya tapi kekurangannya satu, tekstur sabunnya tuh agak kasar gitu. Kalau di foto ya kurang bagus gitu. Nah tapi gue juga pernah bikin sabun yang semuanya tuh pakai olive oil ya, 100% minyaknya tuh pakai olive oil. Ya tekstur sabunnya lebih halus, lebih smooth, lebih bagus, lebih ya pokoknya lebih keren kalau di foto gitu ya. Tapi dia tekstur sabunnya tuh lembek, kayak slimy gitu. Dan busanya itu nggak adaan. Jadi ya setiap minyak itu punya pengaruh masing-masing ke performa sabunnya, apakah nanti berbusa atau enggak, terus warnanya juga mempengaruhi, dan yang ketiga tekstur sabunnya juga mempengaruhi mulus atau enggaknya itu tergantung si minyak-minyaknya. Jadi teman-teman harus menemukan resep yang pas untuk bikin si tekstur sabunnya itu mulus. Nah tapi kalau di Asiera sendiri, seperti yang kalian juga mungkin udah tahu di deskripsi produk di Tokopedia, di price list, itu hampir semua sabun yang kita bikin itu cuma pakai 3 minyak ini, olive, coconut, dan palm. Berapa persennya tentu aja masih jadi rahasia perusahaan ya. Tapi ya hampir semua sabun yang kita post di Instagram itu pakainya 3 minyak ini. Dan menurutku udah cukup oke, udah cukup mulus. Walaupun belum semulus super Thailand kayak TNB, Good Vibes Soap, itu nggak tahu mereka pakai minyak apa. Jadi watermelon soap, sabun semangka yang kita bikin juga pakainya 3 minyak ini. Olive oil, coconut oil, dan palm oil. Yang kedua, gue lebih suka pisahin adonannya itu per layer. Jadi sabun semangka ini kan ada 3 layer ya, warna hijau, putih, dan merah. Nah setiap warna hijau, putih, dan merah, gue punya takaran minyak dan soda apinya masing-masing. Kenapa? Karena resep yang gue punya itu bikin adonannya cepet banget kental. Jadi di blender nggak nyampe 1 menit itu udah kental dan harus dimasukin ke cetakan. Nah kalau shopper-shopper lain kayak misalnya Tania dari Sofish, kalau kalian lihat YouTube-nya itu dia tuh bikin di satu ember gede dulu, campurin minyak dan layernya di blender bentar, baru dipisah ke 3 kontainer. Nah tapi ya memang resep yang dia pakai itu bikin adonannya nggak cepet kental, jadi cairnya lama, lebih tenang gitu kan. Nah kalau gue nggak, beda resepnya. Jadi supaya gue lebih tenang, gue lebih suka pisahin adonannya per layer. Ya mungkin memang lebih ribet ya, tapi ya that's how I make soap. Jadi ini video bukan video how to, tapi lebih ke demo gimana aku bikin sabun-sabun Asiera. Oke. Yang ketiga, usahain jangan sampai ada air bubbles. Jadi gini caranya, kita masukin stick blender ya, dimiringin gini. Nah, kalau udah dimasukin gini, jangan langsung di blender. Karena kalau kalian lihat masih ada gelembung udara yang nyumput di bawah kubas si blendernya. Nih. Jadi jangan langsung di blender, karena kalau di blender si gelembung yang gede itu nanti jadi banyak, jadi kecil-kecil, dan nanti di sabunnya itu kelihatan teksturnya ada bolong-bolongnya kayak gini. Kalau udah dimasukin, kita tap-tap dulu, tuh biar si gelembung udaranya tuh naik. Pokoknya kita pastiin udah nggak ada gelembung udaranya. Tips yang keempat, kita premix pewarnanya. Jadi kita campurin dulu pewarnanya sama minyak sebelum si minyak ini dicampurin sama soda api. Gue nggak akan bahas pewarna lebih detail di sini ya, mungkin di video lain. Pokoknya si pewarna ini dicampur sebelum masukin soda api. Ini pewarnanya gue pakai mica.
Ini cosmetic grade mica, dan mica ini adalah ingredients yang biasanya dipakai di makeup kayak di eyeshadow gitu. Nge-premix mica ini bikin pewarnanya bener-bener kecampur, jadi nanti ketika sabunnya udah jadi nggak ada clumps ya, gumpalan-gumpalan mica yang belum kecampur itu nggak ada. Jadi kalau kita nge-premix mica, ini juga bantu sabunnya untuk jadi lebih mulus nantinya. Nah, kalau Brambleberry dia juga suka nge-premix mica tapi di kontainer kecil. Jadi nanti ketika si minyak sama lainnya udah dicampur itu dia masukin di tahap itu. Nah, tapi gue lebih suka kayak gini aja. Oke guys, langsung kita bikin sabun semangkanya ya. Karena untuk YouTube gue pakai cetakan akrilik supaya dari pinggir juga kelihatan di kamera. Tapi gue saranin, dan yang memang gue selalu pakai juga adalah cetakan silikon. Karena supaya lebih nggak ribet aja. Tapi nggak apa-apa, kali ini kita pakai ini. Oke, langsung kita mulai. Yang kelima, kita saring soda apinya. Karena soda api yang dicampur sama air itu kadang nggak bener-bener bening. Suka ada serat-seratnya kecil di atas permukaannya. Jadi supaya yang masuknya itu cair semua, kita saring dia pakai ini, strainer. Ini bekas makanan tempatnya, bekas Pizza Hut. Tapi kalau udah dipakai buat lye, jangan dipakai buat makanan lagi ya. Kita tuang dia juga pelan-pelan lewat si sticknya supaya nggak splash. Nah, kalau micanya tadi nggak di-premix duluan, terus baru dimasukin pewarnanya pas di tahap ini, bisa-bisa si adonannya tuh udah kental duluan, tapi si micanya itu belum kecampur dengan benar. Jadi, kita lebih baik untuk premix pewarnanya. Nah guys, ketika si adonannya masih cair, di tengah-tengah mixing, kita campurin pewarnanya. Ini gue pakai fragrance oil, cosmetic grade, dan skin safe fragrance oil. Kalau udah, kita blender lagi. Kalau bisa sebelum kita tuangin ke cetakan, kita pastiin dulu dia udah mencapai trace. Minimal dia thin trace. Karena kalau kita masukin adonannya terlalu cair ke cetakannya, itu bisa jadi sabunnya nanti nggak jadi sabun. Bakal ada kantong-kantong soda api yang belum kecampur sama minyaknya. Dan itu bisa mengiritasi kulit. Jadi minimal ada jejak dulu lah sedikit ya. Sekarang kita mau masukin poppy seeds. Cukup 1 sendok teh aja. Setelah itu baru kita tuangin ke cetakannya. Oke guys, setelah itu seperti biasa kita tap-tap sabunnya. Kalau udah, kita teksturin bagian atas sabunnya ya. Seperti biasa. Kalau udah bagian atasnya diteksturin, tinggal sentuhan terakhir kita tabur poppy seeds di bagian atasnya. We're done. Tada! Kita biarin dulu dia selama 24 jam, baru kita bisa potong. Nah guys, kemarin gue udah bikin sabun semangka juga. Kita mau potong ya. Dan ini dia hasilnya. Gimana nih? Cukup mulus lah ya. Oh ya, ada tips tambahan. Kalau kita foto sabunnya ketika umurnya masih muda ya, masih baru dipotong atau baru berapa hari, itu biasanya di foto tuh lebih mulus daripada kita pas foto sabunnya tuh pas umurnya udah 1 bulan, 2 bulan gitu. Oke, sekian tips-tips dari gua gimana cara bikin sabun ala Asiera. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Dan ya, terima kasih udah nonton, dan see you in the next video. Bye! Jangan lupa follow Instagram Asiera juga ya.